Sangat sulit untuk mengajak orang jelek sepertimu. Rasakan ini. Ya, si ratu pun langsung menyerang Wang Bin. Namun Wang Bin sudah bersiap-siap dengan tinjunya dan dia menghindar, lalu dipukullah tulang rusuknya. Si ratu terpental dan berteriak kesakitan. Namun si ratu tidak mau kalah, dia mengeluarkan jaring laba-labanya. Sementara Wang Bin sibuk dengan jaring laba-labanya, si ratu menusukkan ekornya yang tajam. Apa itu? Tapi Wang Bin keburu sadar dan dia menangkap ekornya. Tidak secepat itu kawan. Wang Bin pun menghindar dari serangan ratu yang berikutnya. Dia mencoba menebasnya. Wang Bin melesat ke atas dan menendang di mukanya. Rasakan ini. Dah. Apa ini pengingat batas waktunya habis? Lalu ting nong ting nong ting nong ting nong. Sistem pun berkata, benar, waktumu sudah mau habis. Cepat gunakan skill spesialmu. Skill spesial, memangnya aku punya hal seperti itu. Kau tidak bisa mengalahkanku, kata si ratu. Hahaha. Kau yang memaksaku, jangan menyesalinya, kata Wang Bin. Lalu tangan Wang Bin pun, aku merasakan kekuatan cahaya di tanganku. Jangan buang-buang tenaga, kau tidak bisa mengalahkanku, kata si ratu. Tangan Wang Bin melebarkan. Lalu apa itu? Dia menyilangkan tangannya di dadanya. Lalu iya mah laser beam sih namanya. Dan ya benar, itu cross deadlight, laser beam. Laser beam punya langsung mengenai si ratu. Dan kali ini kami harus mengalahkan dia. Kalau tidak, dia akan menjadi bencana kalau dibiarkan. Kau sangat kejam Wang Bin, kata si ratu. Kau akan membayar ini suatu hari nanti. Si ratu yang tidak kuat menahan laser beam dari Wang Bin meledak. Harusnya dia kali ini mati. Tunggu, kenapa aku merasa dahiku terbelah, kata Wang Bin. Perhatian, waktunya sudah habis rupanya. Waktu habis bagi kekuatan cahaya Wang Bin. Wang Bin pun kembali ke mode manusianya. Aku mendapat pesan sistem. Tidak, belum ada informasi spesifik tentang kemampuan pemain sudah ditingkatkan. Namun kematian ratu tidak bisa dipastikan, kata sistem. Wang Bin pun mendapatkan skill Flash Regeneration level 3, Strength level 3, Flash Regeneration mata level 4, First Life and Death level 3. Lalu kekuatan 55 tambah 3, 5, Agility 55 tambah 124, Physical Strength 60 tambah 12, Spirit 50 tambah 10, Rage Value 770 per 1500. Sistem atributmu sudah ditingkatkan dan batas rage pointmu juga sudah ditingkatkan ke 500 poin. Raja mayat itu sudah hancur. Apa aku bisa membuka skill baru? Skill? Ini aneh sekali, Raja mayat itu tidak membangkitkan skill apapun. Apa? Tidak mungkin, laba-laba itu belum mati. Setelah semua ini, setelah semua yang kulakukan, mengorbankan 10.000 koin emas. Ya, kali ini jumlahnya pembantaian lebih bertambah. Lupakan saja, yang penting dia sudah kalah kali ini. Ayo kembali dan kita lihat situasinya. Lalu di gedung pengungsian pun sudah hancur berkeping-keping. Setelah pertempuran ini, pemukiman penduduk menjadi hancur. Orang-orang keluar dari pengungsian melihat kengeriannya. Kita membersihkan area tempur. Tim pembersih menggunakan beberapa informasi berguna, kata tim pembersih. Mayat-mayat para laba-laba itu dibakar oleh tim pembersih. Apa ini tempat tinggal kita dulu, kakak? Bukankah dulu keadaannya sangat aman, kata si adik sambil melihat laba-laba yang sedang dibakar. Apa bedanya pemandangan ini dengan neraka? Sambil sedih si adik menangis dan berkata seperti itu. Sepertinya tempat ini tidak bisa ditinggali lagi dan aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kata si Aseng. Di situasi seperti ini kita cuma bisa membawa semua orang pergi untuk berkumpul. Tiba-tiba Wang Bin datang dari belakang sambil menggenggam tangan kedua istrinya. Wow, Wang Bin memegang dua tangan perempuan, kata si adik sambil heran. Dan mereka sangat cantik. Apa rencananya mau selanjutnya Wang Bin, kata si Aseng. Sekarang aku adalah pelatih anggota baru dan aku adalah bagian dari semua ini. Jadi aku akan membantu. Baguslah, aku akan bergabung dengan militer untuk mengikutimu, kata si Aseng. Kau sudah bekerja keras untuk posisimu, kakak. Apa kau bisa berhenti seperti itu? Mereka tidak memperpedulikan kita, jadi kita tidak perlu ada yang sesali. Dengan kekuatanmu aku percaya kau bisa mendapatkan pekerjaan bagus di militer. Jangan cemas, kata Wang Bin. Benarkah? Kalau begitu aku juga akan keluar dari militer, dari tim pembersih dan bergabung dengan militer sepertimu, kakak. Kalau komisaris politik tahu kalian bergabung, dia pasti akan sangat senang, kata Miao. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan komisaris?
Di mana dia? Aku perlu bius di sini. Ternyata deh, itu adalah para dokter yang sedang mengobati para pasien. Kakiku, kakiku, tahan sebentar, ini akan selesai. Baguslah, nyawa dia terselamatkan. Kau harus cepat bangun, bocah dasar besar. Kau tidak akan meminum semua anggur itu kan? Komisaris politik, seseorang menyela. Ada pesan dari tempat berkumpul mereka, para eksekutif akan sampai di sini dalam 20 menit. Eksekutif, bukannya mereka selalu merahasiakan pergerakan mereka, kata Kapten Zhao. Komisaris politik, apa krisis ini berdampak pada perusahaan? Bentuk aneh para monster itu mungkin adalah rencana terkutuk mereka, kata si komandan. Lalu sesuatu tiba, itu adalah helikopter yang sedang mendarat di sebuah gedung. Saat helikopternya sudah mendarat, terlihat dua orang yang keluar dijaga ketat oleh para tim pembersih. Kau sudah datang jauh-jauh ke Tuan Long. Kau juga sudah bekerja Tuan Wang, kata mereka berdua. Aku belum pernah melihat pangkalan yang bisa bertahan dari serangan sebelumnya. Walaupun serangan sudah berakhir, tapi mereka menyebabkan kerusakan yang besar bagi pangkalan kami, kata si komisaris. Ini sudah luar biasa, kau bisa bertahan, kau bisa tenang sekarang. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu, kata si komisaris. Biarkan aku perkenalkan padamu, ini adalah perwakilan dari perusahaan Dr. Zhou. Komisaris politik Wang, namaku Dr. Zhou. Salam kenal. Dia adalah ahli pembelajaran Walker. Dia datang kemari untuk membantu relokasi tempat ini. Pembelajaran? Ini adalah masalah besar. Ini membutuhkan banyak tenaga manusia dan material, bukan pembelajaran. Masalah ini membutuhkan pertimbangan panjang. Ayo duduk dan membicarakannya pelan-pelan, kata si para laba-laba ini benar-benar aneh. Sistem. Tapi kenapa setelah aku mengalahkan raja mereka, aku tidak mendapatkan skill baru? Apa yang kau lakukan, Kakak Wang? Ternyata itu adalah Yue dan Miao. Tidak, aku tidak mengerti beberapa hal. Kuharap ini cuma perasaanku saja. Jangan cemas, Kakak Wang. Walaupun Raja Mayat itu bukan kau yang bunuhnya, tapi karena dia tahu kau sangat kuat, dia tidak akan berani muncul lagi di sini. Wang Bin, komandan militer daerah Fuzhou ada di sini. Dia mau menemuimu, mengetahui apa yang kau lakukan. Komandan militer daerah Fuzhou menemui aku? Benar. Apa kau akan menjadi terkenal sekarang, Kakak Wang? Kata Yue. Ayo, komandan militer di daerah Fuzhou pasti mau memberimu hadiah. Itu bukan hadiah, mungkin kau akan diberi tugas lain, kata Miao. Jangan berharap terlalu banyak. Baiklah, aku akan pergi ke sana, kata Wang Bin. Sementara itu, saat mereka pergi, terlihat sosok laba-laba kecil muncul dari kepala si monster. Biar aku perkenalkan, dia adalah Mr. Long dari tempat berkumpul di Fuzhou. Kau pasti Wang Bin dari tadi. Tuan Wang selalu memujimu loh. Ayo ikut ke dalam, kami akan rapat. Silakan tunjukkan sekarang, Dr. Zhou. Baiklah, bawa masuk. Dia tidak disangka ternyata Dr. Zhou cantik, tahu seberapa banyak pintarnya dia. Tapi dia juga merupakan seorang teman ilmuwan dan juga selalu masa kalau pria ilmuwan ini sangat mengerikan. Mereka membawa masuk sesuatu dengan kotak yang besar. Apa itu? Senjata ini sudah diisi, Dr. Zhou. Baiklah, buka. Saat dibuka ternyata itu adalah zombie yang sedang dikerangkeng. Apa itu? Hati-hati, itu Walker. Kenapa kalian bawa Walker ke dalam pangkalan? Wang Bin sambil kaget. Tenang, Wang Bin, santai. Dr. Zhou menunjukkan senjata terbaru yang dibuat oleh perusahaan. Lihat saja. Lalu Dr. Zhou pun bersiap menembak. Kau akan menembak tangannya, bukan kepalanya. Benar-benar aneh. Dia pun menembak. Dar, tangannya tertembak oleh peluru. Peluru apa itu? Dia menjadi beku secara perlahan. Dia membeku. Dia tidak hanya membeku, tapi dia berubah menjadi es balok, kata Wang Bin dalam hati. Tuan Long, apa ini? Bagaimana? Biar Dr. Zhou yang menjelaskannya kepada kalian. Baru-baru ini kami mengembangkan sebuah virus tipe baru yang bisa membekukan virus Walker. Kemudian kami memasukkan virus itu ke dalam peluru biasa. Virus baru ini bisa bermutasi berhubungan dengan virus Walker, tapi dia tidak mempunyai efek pada manusia. Dan kami cuma melakukan dengan dosis yang sangat kecil untuk mengalahkan Walker. Bagaimana? Aku harus pergi. Kalau aku ditembak dengan peluru itu, aku akan menjadi manusia salju, kata Wang Bin dalam hati sambil gemetar. Kali ini kami membawa banyak peluru itu. Kami sudah membuat banyak jenis peluru untuk memastikan para tentara bisa memakainya untuk bertahan. Para tentara di tempat berkumpul sudah lama menerima peluru ini. Ini adalah penemuan yang bisa merubah umat manusia. Sebuah penemuan masa depan, kata si Dr. Long. Dengan peluru ini, pangkalan migrasi pasti akan aman. Migrasi apa? Kita akan meninggalkan pangkalan kita, kata Wang Bin. Tempat ini cuma tempat perlindungan sementara. Dulu kami cuma bisa mengirim penduduk ke tempat berkumpul dan itu sangat tidak efisien. Wang Bin, orang sepertimu bisa bersinar dimanapun. Aku ingin kau ikut kembali dan berkumpul, kata si dokter. Apa? Itu tidak bagus.
Anak bodoh, aku tahu apa yang kau cemaskan. Aku akan berbicara pada Tuan Long. Bukannya kau punya 2 istri, Tuan Long pasti akan memberimu rumah yang besar. Tidak, bukan itu maksudku. Awalnya aku cuma pengen jadi pelatih saja, kata Wang Bin. Santai Wang Bin, kami tidak pernah mengecewakanmu. Bagaimanapun aku masih punya urusan di luar. Jadi aku, sebelum itu, ada orang yang sama bagusnya sepertimu di tempat berkumpul Wang Bin. Kau bisa merubah cara berpikirmu. Kalau kau pergi ke tempat berkumpul, kau bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dan juga tempat berkumpul memiliki pengobatan yang lebih baik dan lingkungan yang mendidik, kata petugas. Zhao, ku dengar kau membawa beberapa anak selama perjalananmu dan kalau kau pergi ke tempat berkumpul, mereka bisa sekolah, kata si dokter. Kami akan memberimu obat terbaik, kata si dokter. Untuk tugasmu aku belum bisa memberitahunya karena ini adalah rahasia tingkat pertama. Maaf ya, hehe. Terima kasih atas undanganmu Tuan Long. Aku pergi ke tempat berkumpul tapi kau tadi berbicara tentang rumah besar. Bisakah kau mengatur kolam renang dengan rumah dengan kolam renang untukku? Hei, kenapa kau membuat permintaan seperti itu Wang Bin, kata si komandan. Wang Bin bisa dianggap sebagai konsultan senior kami sekarang dan tidak ada apa-apa. Dia mendapatkan sedikit perlakuan khusus. Aku berjanji akan menemukan pilak dan sebuah kolam kecil untukmu Wang Bin. Terima kasih Tuan Long. Terlihat ada laba-laba yang turun dari atap. Dia pun menghampiri Kapten Zhao. Ayo, jadi kita bahas migrasi sekarang. Hah? Kenapa Kapten Zhao? Tidak apa-apa. Sepertinya aku tertusuk oleh sesuatu. Kapten Zhao pun menggeplak lehernya, plak. Dan terlihat laba-laba. Tidak mungkin. Apakah ini dia? Kenapa ekspresimu tiba-tiba berubah seperti itu? Apa kau baik-baik saja? Kata Wang Bin. Itu cuma gigitan serangga, kata Kapten Zhao. Aku akan istirahat. Ayo turun Wang Bin, kata Kapten Zhao. Antarkan Nona Zhao untuk beristirahat dan setelah itu kau bisa istirahat juga Wang Bin. Baiklah, aku akan mengantar dia, kata Wang Bin. Aku tidak mau ke ruang medis, aku bisa membawaku ke asrama, kata Kapten Zhao. Sial, dia sangat manis, kata Wang Bin dalam hatinya. Keadaannya tidak buruk. Apa yang terjadi dengannya? Wang Bin pun menaruh Kapten Zhao di atas ranjang. Ini mantan pacarnya. Kalau tidak dikorbankan dulu dia pasti punya pendukung sekarang, sambil Wang Bin melihat kamar Kapten Zhao. Air, ambilkan aku air. Oh baiklah. Dingin, tidak boleh panas, kata Wang Bin sambil meniup. Namun yang terjadi, Kapten Zhao bangun. Wang Bin. Tiba-tiba, dia pun mencium Wang Bin, dulur-dulurku. Ada apa ini? Tunggu Kapten Zhao, aku bukan orang yang memainkan perasaan. Kau tahu, aku punya 2 istri kan? Namun Kapten Zhao tidak peduli, dia malah naik ke atas tubuh Wang Bin dan saling kuda-kudaan. Wang Bin, ayo, kata Kapten Zhao. Baiklah, aku datang. Terlihat adegan tangan, adegan muka, ya begini, oke. Lalu pagi pun caang. Wang Bin yang sudah beres main kuda-kudaannya dengan Kapten Zhao masih tertidur, namun Kapten Zhao bangun lebih dulu. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Apa mungkin kita? Kata Kapten Zhao. Tunggu, kau sudah bangun? Kata Wang Bin. Namun yang Wang Bin yang baru saja bangun, dia ditendang oleh Kapten Zhao. Tunggu, apa yang kau lakukan? Sialan kau Wang Bin. Kau ada di tempat tidurku saat aku sakit. Aku tidak menyangka kau adalah bajingan Wang Bin. Kenapa sikapmu tiba-tiba berubah Kapten Zhao? Jelas kau yang pertama dan mengajakku, kata Wang Bin. Kenapa sikapmu berubah? Pertama yang punya niat kan lo anjing. Kenapa pertama? Bagaimana mungkin aku hilang ingatan saat sakit semalam, kata Kapten Zhao. Kau tidak kehilangan kesadaran semalam. Aku bersumpah kau bangun dengan sadar sekarang, tadi malam. Bagaimana bisa aku tidak mengingat apapun, kata Kapten Zhao. Sejujurnya aku memang menyukaimu sedikit Wang Bin, tapi aku tidak pernah berpikir ikut terlibat dalam hubungan kalian bertiga. Itulah kenapa aku tidak mau terlalu dekat denganmu. Apa? Wang Bin pun yang kaget. Baiklah, aku mengerti. Dari awal kau memang cuma mendekatkanku dengan tanpa hubungan sama sekali. Kau adalah Ratu Lautan Xiaoqiang versi perempuan. Hong Xiang, apa maksudnya itu? Hong Xiang, siapa itu? Dan dari mana dia mendapatkan kata-kata itu? Kapten Zhao sambil bingung. Wang Bin pun yang kecewa mengambil bajunya. Apa kau mau pergi dengan seperti ini? Kata Kapten Zhao. Kau tidak menganggap kejadian semalam? Kata Wang Bin sambil menangis. Aku akan pergi. Sialan, akulah yang dirugikan di sini. Kenapa dengan dia? Akulah yang dirugikan, bangsat. Sambil melemparkan bantal, Kapten Zhao marah.
Kupikir aku menemukan cinta sejati lagi, tapi aku tidak menyangka aku telah dibodohi oleh wanita. Oh, tiba-tiba saja ada yang mengirimkan telepati kepada Wang Bin. Apa kau menikmati yang semalam, Wang Bin? Apa ini suara wanita? Sialan itu. Wanita jelek, kau masih hidup rupanya. Seperti yang kau katakan, aku adalah ancaman. Bagaimana mungkin aku hancur dengan mudah? Tentara kecil yang semalam adalah ulahku. Maksudmu kau masuk ke dalam tubuh Kapten Xiao lalu mengikeh-ikehkanku? Tidak mungkin, kata Wang Bin. Sebenarnya aku menggunakan sebuah trik dan aku mendapatkan sesuatu yang ku mau. Apa itu? Aku menghancurkan semua yang kau punya, Wang Bin. Akan ku hancurkan itu. Aku sudah mendapatkan spermamu, jadi aku sudah mendapatkan yang ku mau. Bukankah kau selalu mengingatkanku? Aku berjanji di mana kau akan menemui ke sekarang. Wang Bin pun berlari sambil mencarinya. Apa kau pikir aku bodoh? Aku belum bisa mengalahkanmu, kata si ratu. Pada saat makhluk terkuat lahir, pada hari itulah aku akan menulis kembali evolusi. Sampai hari itu tiba. Sampai jumpa, Wang Bin. Aku sangat benci pada perempuan gila itu. Dasar bangsat, Wang Bin menunjuk tembok. Aku harus mendapatkan lebih banyak emas lagi. Aku butuh lebih banyak kemampuan untuk menghadapi dia di masa depan. Selanjutnya aku bertemu dengan dia, dia pasti akan mati. Bahkan tidak sedetik pun tubuh yang akan kusisakan untuknya. Sial. Kalau Zhou benar-benar dikendalikan semalam, berarti hubungan itu harus keinginannya, dan dia harus kuberitahu. Dokter Zhou, mereka mengatakan ketua Camp Zhao tinggal di sini dan aku menunggumu semalaman, kata Dokter Zhou. Tuan Long dan Komersialis Politik mencariku. Ada apa? Ketua ingin mengatakan untuk mendatangimu. Dia mengatakan padaku untuk ada hal yang membuatmu tertarik dan aku harus memberikannya. USB, aku tidak punya komputer. Apa maksudmu? Ini bukan urusanku, hanya aku harus memberinya kepadamu. Apa yang terjadi dengan para petinggi perusahaan ini menjadi semakin misterius. Baiklah, aku akan mencari komputer nanti. Saat Wang Bin akan mengambil USB itu, dia malah memasukkan USB itu ke dalam badannya. Dia memiliki niat membunuh. Terlihat si Dokter Zhou akan menendang Wang Bin. Apa yang lakukan? Dia menendang muka Wang Bin dan high heel-nya pun terkena pipinya. Sial, apa kau tidak lihat aku berdarah? Kenapa? Apa kau mau membunuhku? Kata Wang Bin. Ketua juga memerintahkan agar kau mengambilnya dengan kemampuanmu. Jangan pikir karena kau perempuan aku tidak berani menghajarmu ya. Wang Bin pun mendekat dan menghajar si Dokter Zhou. Namun yang terjadi, Dokter Zhou bisa menahannya. Wang Bin kembali datang dan akan meninju dadanya. Namun yang terjadi adalah Dokter Zhou akan menendang adik si Wang Bin. Hampir saja aku tidak punya keturunan karena tendanganmu, anjing. Apa kau cuma punya kemampuan seperti itu? Sepertinya pemikiran ketua salah, kata Dokter Zhou. Aku juga salah lihat, kupikir matamu rusak karena penelitian, tapi sepertinya matamu rusak karena lemah. Kau mau mati ya? Si Dokter Zhou yang marah langsung melompat ke arah Wang Bin. Dia menendang Wang Bin, namun bisa ditahan oleh tangannya. Kakinya sangat kuat. Apa yang terjadi dengan wanita ini, kata Wang Bin. Kata Wang Bin sambil menghindar. Dia menendang Wang Bin dan waktunya pertunjukan. Aku sengaja menerima tendanganmu, kata Wang Bin. Apa? Aku tidak bisa menarik kakiku. Dia menahan kakiku dengan ototnya. Bagaimana? Kau sangat ramping kan, Nona? Sambil Wang Bin bermuka mesum menghindari tendangannya. Hei, apa yang kau lakukan? Wang Bin pun harus memberi pelajaran pada wanita itu. Dia mengangkat si Dokter Zhou lalu memukul bokongnya. Apa yang kau lakukan? Berani sekali kau menghajarku. Rasakan ini. Lebih keras. Rasakan ini. Aku menyerah. Apa? Aku tidak mendengarmu. Aku menyerah. Kenapa kau tidak menyerah dari awal, kata Wang Bin. Apa yang harus kau lakukan? Turunkan aku, kata si Dokter Zhou. Dia menggoyang-goyangkan Dokter Zhou dengan keadaan terbalik lalu sampai USB itu muncul dari tubuhnya. Aku tidak bisa mengambilnya kan? Inilah caraku untuk mengambilnya. Aku tidak tertarik dengan benda ini, tapi ini cukup menyenangkan bermain denganmu, kata Wang Bin. Mungkin kali ini kau bisa berhasil. Tapi aku bukan orang biasa. Kau salah pilih lawan, Nona, kata si Wang Bin. Tolong periksa isinya dengan hati-hati. Mereka tidak pernah salah perhitungan, kata Dokter Zhou. Kepalaku sakit, anjing. Tidak disangka kita bisa pindah ke tempat perkumpulan besar dengan sangat mudah. Kau benar-benar mau membawa keberuntungan, Wang Bin. Dengan ini, aku dan adik kecil Xiao Boy bisa bersekolah. Ya, setelah kita pindah ke sana, maka kualitas kita akan meningkat. Wang Bin rupanya sedang dihukum duduk oleh Miao dan
Yui, diamlah sejak kapan kau diizinkan bicara, kata mereka berdua. Katakan dengan jujur kemana kau pergi semalaman. Aku bertemu komisaris politik, hehehe. Masih mau berbohong, semalam kami pergi ke tempatnya dan kau sudah tidak ada. Kau tidur di mana? Cepat katakan jujur, kalau tidak kau akan berlutut terus. Kalau mereka tahu aku dan Kapten Zhou, lupakan saja, aku akan membicarakan ini nanti. Kakak Wang baru saja selesai melawan Raja Mayat semalam, jadi bisakah kita membiarkannya turun? Sialan, beraninya kau ikut campur, bocil. Cepat turuti kakak Wangmu. Aku lah yang menyakiti Sionan. Tidak masalah saudara, kita adalah saudara, aku akan menanggungnya. Lalu malam pun tiba. Dia cukup setia untuk berlutut denganku sepanjang hari, kata Wang Bin. Aku mengakuinya. Oke, sekarang ayo kita periksa USB ini, kata Wang Bin. Wang Bin pun masuk ke ruang penyimpanannya. Ternyata di ruang penyimpanannya ada laptop, meja, dan kursi. Ini enggak gimana ceritanya. Ada 4 folder. Aku lihat nomor 1 dulu. Baiklah, kita klik nomor 1. Chen Yam, akhir dinasti Qing, status 1000 orang, pengalaman anak perempuan yang dibunuh, bergabung dengan tentara keadilan, melawan dengan Xiao Yu dan dikirim mengalahkan musuh. Apakah Anda ingin nge-play videonya?